Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul pada hari ini di acara seminar proposal saya. Yang saya hormati Ibu Wahyu Anggraini selaku dosen pembimbing saya dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Febrianti Tambunan, jurusan akuntansi peminatan perpajakan. Judul proposal skripsi saya adalah pengaruh insentif pajak, sunset policy, dan pelayanan online terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi COVID-19 pada UMKM. Latar belakang. Beberapa negara di dunia mengalami dampak akibat adanya pandemi COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Terjadinya penurunan pemasukan di setiap sektor industri yang menyebabkan penurunan tingkat pendapatan suatu negara. Banyak usaha-usaha yang tutup akibat adanya penurunan skala besar-besaran atau PSBB yang mengakibatkan beberapa usaha tidak memiliki solusi untuk menghadapi kondisi ini. Pandemi virus corona atau COVID-19 berdampak besar pada sektor pajak. Masa depan sektor pajak ditentukan oleh seberapa lama pandemi ini dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial dan ekonomi. Sebagai akibatnya, pendapatan dari pajak akan berkurang yang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting karena digunakan sebagai pengembangan baik sarana dan prasarana negara. Kebijakan fiskal pada UMKM di masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, pemberian insentif pajak, pemberian fasilitas seperti sunset policy, serta Direktorat Jenderal Pajak mengimbau seluruh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak secara online. Rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah yang pertama, apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Apakah sunset policy berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Apakah pelayanan online mempengaruhi kepatuhan wajib pajak? Kemudian yang terakhir, apakah insentif pajak, sunset policy, pelayanan online mempengaruhi secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak? Kemudian tujuan penelitian ini, yang pertama, menguji pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, menguji pengaruh sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian yang ketiga, menguji pengaruh pelayanan online terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang terakhir, menguji pengaruh simultan insentif pajak, sunset policy, dan pelayanan online terhadap kepatuhan wajib pajak. Kontribusi pada penelitian ini yang pertama, kontribusi teoritis. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pengembangan ekonomi dan perpajakan. Kemudian, bagi para peneliti, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Kontribusi praktis pada penelitian ini yang pertama, bagi pihak yang berwenang, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan daerah. Yang kedua, bagi pihak mahasiswa, semoga hasil penelitian ini dapat menjadikan pembelajaran penting terkhusus di mata kuliah perpajakan. Yang terakhir, kontribusi kebijakan. Hasil penelitian ini saya harapkan dapat menjadi bahan masukan dan mengevaluasi dan sekaligus untuk memperbaiki kinerja pemerintah tentang pajak di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya, pembatasan masalah pada penelitian ini. Agar fokus pada materi yang dibahas, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut. Subjek meneliti untuk UMKM yang ada di Kota Bekasi Barat. Kemudian, aspek yang diukur dalam penelitian ini yaitu 3 ranah yang meliputi insentif pajak, sunset policy, dan pelayanan online di masa pandemi COVID-19. Kemudian, kajian pustaka. Yang pertama, teori planned behavior.
Teori plan behavior merupakan sebuah teori pertama kali dikemukakan oleh Azen pada tahun 1991. Menurut Azen, dalam Nugraheni dan Purwokerto 2015 menjelaskan mengenai bagaimana manusia berperilaku dan bertindak. Berhubungan dengan pajak itu sendiri, teori ini akan memberikan pengaruh terhadap wajib pajak UMKM baik orang pribadi maupun badan dalam menjalankan kewajiban perpajakan baik pada saat membayar maupun melaporkan pajak di tengah pandemi COVID-19 mereka dari sisi psikologis. Kemudian, teori ini juga merupakan perluasan dari teori Resonant Action atau TRE yang sama-sama dikemukakan oleh Azen dan Fishbein pada tahun 1975, di mana menjelaskan mengenai perubahan perilaku dari wajib pajak menjadi patuh yang berasal dari niat, perilaku, dan norma-norma sosial. Kemudian menurut Heider pada tahun 1958, dalam Nugraheni dan Purwokerto 2016 menjelaskan bahwa teori atribusi adalah teori yang memberikan gambaran bahwa setiap orang akan memberikan tafsiran pada kejadian-kejadian tertentu, serta akan memiliki kaitan erat dengan pemikiran dan perilaku di setiap orang. Teori atribusi juga akan menentukan wajib pajak untuk melakukan apa yang wajib pajak lakukan, serta dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana Direktorat Jenderal Pajak dapat memberi kesan kepada seluruh wajib pajak UMKM dari faktor-faktor personal maupun institusional di tengah pandemi COVID-19. Kemudian, teori atribusi ini cocok dalam penelitian ini karena teori ini mampu menjelaskan mengenai faktor-faktor internal apa dan eksternal apa saja yang perlu dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di tengah pandemi COVID-19. Berdasarkan teori atribusi, saset polis merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung mengenai dampak diberlakukannya program saset polis untuk mengetahui apa fungsi serta keuntungan bila mengikuti program tersebut. Kemudian, masih di kajian pustaka, yang pertama variabel kepatuhan wajib pajak. Menurut Tahar dan Rahmat pada tahun 2014, kepatuhan pajak adalah upaya tanggung jawab pihak kepatuhan bagi pemerintah dan rakyat sebagai kegiatan pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya. Kemudian variabel insentif pajak. Menurut Winar di tahun 2011, pemajakan dengan tujuan memberikan rangsangan atau keringanan. Kemudian saset polis menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 merupakan kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Kemudian pelayanan online pajak. Yang pertama, e-registration. Direktorat Jenderal Pajak juga meluncurkan e-filing yang merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT dengan memanfaatkan sistem online dan real-time serta melalui penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, yang kedua, menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 20 PJ 2013, e-registration adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara online. Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan e-billing, yaitu pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksi. Kemudian kerangka penelitiannya seperti ini, di mana X1 adalah insentif pajak, X2 merupakan saset polis, dan X3 merupakan pelayanan online pajak,
dan dia merupakan kepatuhan wajib pajak. Kemudian ke hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, penelitian, atau dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap masalah penelitian. Itu menurut Sugiono tahun 2008. Adapun hipotesis yang akan saya ujikan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang pertama itu insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang kedua, sunset policy berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kemudian hipotesis yang ketiga, pelayanan online berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian, dasar penelitian, jenis dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif salah satu jenis metode penelitian yang sistematif, terencana, dan terorganisir dari awal hingga pembuatan desain penelitian. Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan positivisme, penelitian yang digunakan sebagai meneliti populasi atau sampel tertentu. Teknik yang digunakan secara umum adalah random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data statistik dengan tujuan menentukan hipotesis dan mendeskripsikan hasil hipotesis dan hasil uji statistik. Itu menurut Sugiono pada tahun 2013. Kemudian, subjek dan lokasi penelitian. Lokasi pada penelitian ini merupakan Jalan Harapan Jaya, Jalan Titian Indah, Jalan Bintara Raya, dan Jalan Kranji. Populasi pada penelitian ini merupakan UMKM yang ada di kota Bekasi Barat. Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari 1 Maret 2022 sampai April 2022. Sampel pada penelitian ini merupakan UMKM yang ada di Jalan Harapan Jaya, Jalan Titian Indah, Jalan Bintara Raya, dan Jalan Kranji. Kemudian, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan berbentuk angket. Angket ini diberikan kepada UMKM sebelum dan sesudah diberikan penjelasan. Dengan menggunakan skala Likert, sistem penskoran menggunakan skala Likert, angket uji kelayakan menurut Sugiono tahun 2010. Seperti ini, tabel skala Likert atau angket yang akan saya gunakan di mana? Ada 4 kategori. Yang pertama, sangat setuju, itu merupakan poin 4, setuju poin 3, tidak setuju poin 2, sangat setuju merupakan poin 1. Ini pengumpulan data pada penelitian yang saya teliti ini merupakan yang pertama observasi, kemudian kuesioner atau angket, dan yang terakhir itu dokumentasi. Analisis data yang saya gunakan pada penelitian ini ada 8. Yang pertama, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi, uji partial t-test, uji simultan f-test. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih.